bahwa sebenarnya Tuhan itu kan ndak perlu atau ndak butuh disembah begitu kan? Iya. Terus kira-kira sebenarnya tujuan orang hidup itu diadakan di dunia ini untuk apa? Sebenarnya Tuhan sendiri juga tidak butuh untuk disembah. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Yang wujud itu hanya Allah. Selain Allah itu diwujudkan oleh Allah. Setiap Allah mewujudkan sesuatu itu pasti ada fasilitas. Allah menjadikan makhluk di dunia pasti ada untuk fasilitas hidup di dunia. Tapi di situ perlu jihad, perlu perjuangan. Singa kalau ingin makan harus memburu mangsa. Semua makhluk hidup pasti diberikan oleh fasilitas oleh Allah. Dan Allah menciptakan neraka dan surga pasti memberikan fasilitas seorang pembimbing yang bisa menuju ke surga. Jadi, ya kita harus berjihad. Cari pembimbing. Allah tidak butuh disembah, tapi di situ kita harus sadar. Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan masih hanya untuk menyembah Allah. Menyembah itu bukan berarti harus bersolat dengan rukuk sujud. Tidak. Tundukkan hidupmu pada Allah. Percaya pada Allah. Dengan apa? Dengan takdir yang diberikan Allah. Itulah menyembah Allah. Mempercayakan hidupnya kepada Allah dan yakin dipercaya oleh Allah. Allah tidak pernah mempunyai sifat merentah. Memerintah nggak ada. Allah hanya sifat berkehendak. Oke, sampai di sini. Allah bisa berkehendak kepada siapapun. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi kenapa kemudian masih katanya orang-orang itu kalau kamu berbuat baik ada ancaman begini. Padahal Allah sendiri bisa berkehendak, terserah aku mau tak jadikan baik, mau buruk, gitu gimana, Mbak? Di situ ayatnya itu wa amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi khairin illa alladziina amanu wa amilus sholihat, bukan wa amilul khair. Amal sholihat dan amal khair itu beda. Kalau amal baik itu amal khair. Di situ sholihat amal yang untuk ke Allah. Khair wasar, jelek dan baik itu dari Allah. Dari Allah. Bukan kehendak kita. Jadi Allah itu tidak memandang jelek dan baik, nggak ada ke Allah. Tapi sadar, seorang WTS apa nggak bisa selamat? Yakin bisa kalau dia sadar, ya Allah, bukan kemauan saya jadi WTS, tapi inilah takdir dari kamu ya Allah. Saya ridho melakukan. Memang Allah mencukupi dia menjadi WTS. Jangan pandang WTS itu orang yang jelek. Dia hanya melaksanakan takdir. Apa ada orang bercita-cita menjadi WTS? Betul. Apa ada orang yang beringin menjadi orang jelek? Tapi Allah yang memberikan karakter. Kita harus bisa terima. Itulah karakter dari Allah. Qul huwallahu ahad itu sifat. Katakan, ungkapkan. Jangan katakan, ungkapkan. Kalau ungkapan dari hati, kalau katakan dari mulut. Ungkapkan, Allah itu nomor satu. Jadi kita lihat apapun Allah yang membentuk karakter dia. Allah yang menjadikan kejadian ini. Allah yang memberikan keadaan saya yang begini. Sadar semua Allah. Kita kembalikan ke Allah. Jadi nggak ada orang yang jelek, orang yang bodoh akan tidak selamat. Itu mana ayatnya? Yang pasti celaka itu orang kafir. Yang pasti beruntung itu orang iman, bukan orang pandai. Orang yang iman itu apa? Sadar, semua yang diberikan ini memang Allah memberikan dia begitu. Kalau dia tidak mengerti agama, tidak mengerti, memang dari lahir dia dari ekonomi lemah. Dari kecil diajarkan bertani, nggak pernah bertemu dengan ulama. Apa dia tidak punya hak selamat? Ya pasti punya. Kalau menemukan pembimbing, hanya disuruh sadar. Yang ridho menerima takdir. Ini bukan penghalang kamu untuk ke Allah. Ke Allah tidak perlu harus pandai. Pandai itu apa?
tapi sadar. Allah memberikan fasilitas kehidupan. Kalau kita di dunia, raih dunia. Tapi sadarlah, hasil terserah Allah. Kalau prinsip Rasulullah, wa'mal li dunya kaka'anaka ta'isu abatan, wa'mal li akhirat ka'anaka tamudawadan. Bekerja yang keras. Seakan-akan kita hidup selamanya. Bawalah sadarmu ke Allah. Seakan-akan nanti kita mati. Jadi, Allah itu memerintahkan kita itu menguasai dunia. Apapun fasilitas dunia, silahkan kamu raih. Tapi sadarlah, hasil Allah yang menentukan. Hasil Allah yang menentukan. Berhasil tidaknya, terserah Allah. Yang penting kita sudah usaha. Mbah, selama ini nih, informasi yang saya dengar, panjenengan kan suka nolong orang ini, Mbah. Nah, setahu saya nih, kalau kemudian saya dapat informasi banyak, kadang orang dimintai tolong itu pasti di awal yang ditata itu maharnya, Mbah, nominalnya, Mbah, sesajennya, Mbah, transfernya, ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tahu yang pertama, biasanya panjenengan ngobatin penyakit apa saja sih, Mbah? Macam-macam penyakit. Baik medis maupun non medis. Medis, non medis. Yang medis contohnya apa, Mbah? Kencing manis, stroke yang banyak. Stroke yang banyak ya? Stroke dan kencing manis, diabetes, kolesterol, kanker miom, kanker payudara. Diabetes pernah, Mbah, yang sembuh? Sering sembuh dengan melalui bekam dan herbal. Bekam, herbal. Ya. Terus ada lagi nggak untuk menyembuhkan diabetes? Biasanya menggunakan bekam dan herbal. Kan misalnya kalau diabetes itu parah, sudah membusuk. Kan yang membuat busuk kulit itu darah kotor yang hitam. Jadi kita ambil langsung pada boroknya itu, kita ambil darahnya, kita bersihkan. Kita bersihkan, lalu kita nanti darah yang sehat ini akan keluar dan ini akan kering kulitnya. Dan kita suplai dengan herbal. 100% bisa pulih. Pulih. Yang contohnya sudah banyak? Banyak. Ada di foto HP. Oke. Di ketua tim ada. Dalam 3 kali penanganan. 3 kali penanganan langsung sembuh ya? Penanganan. Kalau stroke, Bah, cara menanganinya bagaimana? Stroke itu kan saraf terjepit. Iya. Ya dengan bekam, akupuntur, dan herbal. Terutama yang diutamakan dalam pengobatan kami adalah dari hati dulu. Kita buka hatinya, kita suruh ridho, semua penyakit dari Allah, kita kembalikan ke Allah. Kita tata rohaninya dulu, baru luarnya kita sembuhkan. Berarti pertama kali sebelum teknis atau terapi penyembuhan itu, yang perlu ditata adalah terapi kolbu ya, Mas? Terapi kolbu dulu. Apa hubungannya hati dengan penyakit kira-kira? Soalnya banyak orang baik juga sakit. Iya, karena munculnya penyakit itu mayoritas dari rasa was-was, tidak percaya diri, was-was, takut dengan kematian, takut dengan kehilangan harta benda. Nanti kita sadarkan dulu. Hidup susah. Kita sadarkan dulu, semua itu awalnya dari Allah. Kalau memang diminta Allah, mau apa kita? Jadi di situ ada ritual khusus membuka hati itu, kita sentuh dikit-dikit, kita suruh menurunkan semua yang di otak ini diturun ke hati. Dan di situ Allah membimbing dalam hati keridhoannya, sudah ridho, pasrah, baru kita sembuhkan fisiknya. Kalau langsung ke fisik, hatinya tidak bisa, ya bisa sembuh, tapi prosesnya lebih lama. Gitu, kalau sudah hatinya sembuh. Jadi minimal dalam pengobatan kami, memang yang menentukan sembuh dan tidak itu Allah, tapi paling tidak hatinya sembuh. Sewaktu-waktu kembali ke Allah dalam keadaan iman. Kita bimbing hatinya ke iman dulu. Iya. Oke. Kalau yang non medis contohnya apa, Mbah? Yang sudah pernah ditangani? Ya namanya kita itu alam rimba. Hati ada yang sesat, ada yang tidak. Semua itu sudah warna dunia. Ada kalanya kan iblis, melalui kekuatan iblis, santet,
ya umumnya santet lah. Misalnya menghambat rezeki orang, menebarkan magic di rumah orang, itu kita tangani. Dengan sekali penanganan, biasanya tidak sampai 5 menit. Kalau misalnya orang kena santet nih Pak, Iya. caranya gimana supaya bisa langsung ada perubahan gitu Pak? Kalau dia masih sadar, kita buka hatinya dulu. Jadi ilmu santet itu kan dari dalam. Kita lawan dulu dalamnya dengan zikir ke Allah. Kita murnikan dulu, kita lawan dengan zikir. Iya. Baru kita bersihkan. Di situ biasanya yang sudah terjadi paling lama 1 jam. 1 jam ya? 1 jam pulih total. Ada yang sudah 1 jam pulih total gitu ada? Banyak. Banyak ya? Di Malang pakai saji pasien saya ada. Malang ya? Malang. Saya lupa namanya. Malang pakai saji. Seorang wanita berebutan warisan. Ya gitulah. Oke, dulu pernah terjerumus ke lembah hitam. Santet ya kan? Ya. Caranya nyantet itu pakai apa sih Mbak? Kalau pakai ayat atau pakai ya, apa? Kalau saya memang dari berlatar belakang pesantren dan kitab, ya menggunakan ayat, tapi semua saya minta ke Allah. Oh gitu ya, berarti orang nyandet itu mintanya tetap ke Tuhan ya? Itu karena waktu itu nggak ada pembimbing saya, jadi saya mencari alternatif sendiri dengan mencari ayat-ayat sendiri. Intinya saya tidak percaya ke ayat, tapi sudah percaya ke Allah, tapi masih melalui ritual. Dan di situ masih ada rasa tidak terima dengan takdir, tidak terima dengan perlakuan orang-orang yang melecehkan saya.